Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat sekalian pada ibadah online tanggal 11 Oktober. Kami berdoa dimanapun Anda berada selalu dijaga, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam sebuah ibadah. Ibadah adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Mari bersama-sama kita menikmati hadiratnya dan dengarlah panggilan ibadah kita. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah online ini. Kami percaya Tuhan walaupun kami tidak berkumpul secara fisik dengan sesama kami, jemaat GKBJ Depok, tapi dimanapun kami berada, kami dipersatukan oleh nama Yesus, kami dipersatukan oleh sebuah hati yang ingin memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Tuhan, ibadah kami kali ini menjadi sebuah ibadah yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama jemaat berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan bunyi seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati saudara. Saudaraku, kita percaya dalam suka dan duka, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dengan yakin dan percaya kita katakan, Tuhan, kami memerlukan Engkau setiap waktu. Kami membutuhkan Engkau setiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari saudara, di hadapan Tuhan kita bersama-sama mengaku dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku setiap jam.
Dengarkan berita anugerah. Akulah Dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mengganggu hati kami ya Tuhan, kondisi-kondisi di tengah-tengah ini pun Engkau tetap harapan kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. harapanku, harapanku Tuhan, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. ku percaya tak pernah gagal Rencanamu di jalanku, kuasa-Mu sempurna, dan harapanku takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencanamu bagi hidupku, kuasa-Mu sempurna, dan harapanku takkan hilang. Masa depanku
percaya, ku aman dalam Shalom saudara, bersyukur hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu khotbah seri kita mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai satu pertanyaan yang Allah tujukan kepada Yakub. Pertanyaan itu adalah, siapakah namamu? Dan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai makna dari pertanyaan ini. Artinya apa yang relevan dengan hidup kita saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur biarlah waktu ini menjadi waktu kami duduk diam untuk melihat bagaimana Allah boleh berbicara kepada kami lewat teks yang akan kami bahas. Dan kiranya sungguh Roh Kudus boleh menerangi hati dan juga pikiran kami agar kami bisa melihat apa yang tersirat dari yang tersurat. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita akan sama-sama membahas mengenai perkataan ini dan saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Ini adalah sebuah perikop yang akan kita coba gumulkan bersama dan nanti dalam perikop ini ada satu pertanyaan Allah yang tadi, siapakah namamu? Dan kita sekali lagi akan melihat apa makna yang bisa kita pelajari dari pertanyaan Allah kepada Yakub ini. Kita sama-sama melihat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya sendiri dan bisa membacanya di rumah masing-masing. Elai memberikan perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu ditinggalnyalah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelencok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, perhatikan, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya itu. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini diceritakan ada pergulatan antara Yakub dengan Allah. Nah, pergulatan ini terjadi di dalam satu situasi yang sebenarnya membuat Yakub itu tertekan. Kenapa pergulatan ini bisa terjadi? Karena Yakub berada dalam satu situasi yang sulit sekali. Diceritakan di dalam bagian-bagian sebelumnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya, bahwa Yakub itu sedang dikejar oleh Esau. Dikejar untuk apa? Yakub takut dibunuh oleh Esau. Kenapa? Karena Esau itu ketika hak kesulungannya diambil oleh Yakub, Esau itu bilang, setelah ayah kita mati, aku akan membunuh engkau. Dan Yakub disitu takut dan akhirnya Yakub pergi menjadi pelarian.
Dan ini adalah waktu di mana Yakub akan ketemu dengan Esau. Sebab Esau akan bertemu dengan Yakub. Nah, di sini Yakub begitu takut dan akhirnya dia bergumul dengan Allah. Di dalam pergumulan yang begitu takut ini, Yakub akhirnya bertemu dengan Allah secara langsung dan melakukan sebuah pergulatan. Nah, nanti kita mau lihat di dalam pergulatan ini akhirnya terjadi dengan sangat sengit dan akhirnya Allah bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu, Yakub?" Jawabnya adalah Yakub, dan Allah berkata, "Mulai hari ini engkau tidak akan lagi disebut dengan Yakub, namun Israel." Nah, apa arti dari cerita ini? Apa makna dari pertanyaan Allah kepada Yakub mengenai siapakah namamu? Maka dari itu saya ingin mengajak setiap kita melihat bahwa pertanyaan siapakah namamu sebenarnya begini, adalah awal babak baru di dalam kehidupan Yakub. Oh, berarti dengan pertanyaan Allah ini mengenai siapakah namamu kepada Yakub, ini adalah sebuah titik balik dari kehidupan Yakub. Dari Yakub yang dulu menjadi Yakub yang baru. Dari Yakub yang masa lalu yang punya sifat-sifat yang jelek menjadi Yakub yang sudah diperbaharui. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa dia berjumpa dengan Allah. Hari ini kita mau melihat secara lebih dalam mengenai perjumpaan Yakub dengan Allah ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat menarik untuk kita lihat. Dan hal ini juga sangat relevan buat hidup kita. Dan kita bisa lihat ini juga merupakan sebuah perjumpaan kita juga jangan-jangan dengan Allah di tengah pergumulan, di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Maka dari itu saudara, hari ini kita mau coba melihat mengenai perjalanan kehidupan Yakub. Yang pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu bahwa ada kegagalan Yakub yang menjadi sebuah masa lalu dari kehidupan Yakub. Dan kenapa dia sebenarnya bisa berada di dalam satu masalah, berada di dalam satu tekanan. Itu ternyata tidak lepas dari sebuah dosa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Dan akhirnya dia punya ketakutan itu. Nanti kita mau lihat bagian masa lalu Yakub di dalam kegagalannya. Dan di dalam kegagalan itu, Yakub itu sedang berusaha. Bagaimana caranya biar aku bisa keluar dari ketakutan ini ya. Dia mengupayakan dengan caranya. Nanti kita mau lihat apakah itu berhasil atau tidak. Dan nanti baru kita lihat. Setelah Yakub sudah berusaha berjerih lelah dengan usahanya biar dia keluar dari ketakutan, biar dia keluar dari cengkraman kakaknya si Esau, akhirnya di situ dia bertemu dengan Allah. Dan lihat di dalam perjumpaannya itu, Yakub akhirnya bisa memahami dan bisa berubah hidupnya. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Kita akan masuk dulu di bagian yang paling pertama mengenai kegagalan Yakub. Di dalam bahasa Ibrani, Yakub dituliskan Yaakov, di dalam Yunani Yakub. Secara arti kata sebenarnya Yakub adalah memegang tumit. Kalau kita melihat di dalam peristiwa kelahiran Yakub dalam Kejadian pasal 25 ayat 26. Namun seringkali kita salah memahami. Kita berpikir Yakub artinya penipu. Kasihan orang-orang yang punya nama Yakub. Sebenarnya tidak. Yakub itu secara akar kata dia punya makna adalah memegang tumit. Itu persis dengan peristiwa kelahirannya. Ketika Yakub dilahirkan bersama Esau, Esau keluar duluan. Namun Yakub itu memegang tumitnya Esau. Dan akhirnya mereka dilahirkan gitu berdua. Nah, ada makna di dalam nama ini sebenarnya. Ada dua makna minimal yang bisa kita lihat. Makna yang pertama dari nama Yakub adalah berusaha untuk keluar duluan. Jadi istilahnya begini loh. Yakub itu ingin berusaha menipu orang bahwa dia adalah yang sulung. Kalau kita lihat seperti itu. Jadi seakan-akan dia pengen coba jangan Esau dulu yang keluar. Pengennya aku dulu yang keluar dari kandungan ya. Kalau mungkin Yakub bisa berpikir ketika dia dalam kandungan. Namun nampaknya kan tidak ya. Namun minimal ya hal itu kayak menyiratkan sesuatu. Yakub itu berusaha untuk keluar terlebih dahulu dibanding kakaknya si Esau. Karena mereka anak kembar gitu ya. Nah, ada arti yang kedua saudara. Arti yang kedua memegang tumit adalah tumit itu sebenarnya melambangkan sebuah kekuasaan. Wow, ternyata ini arti yang paling mendekati sebenarnya. Jadi ketika Yakub memegang tumit Esau ketika mereka dilahirkan, sebenarnya itu ingin menggariskan sebuah makna. Tumit melambangkan kekuasaan. Artinya kekuasaan berkat dari yang sulung itu dipegang oleh yang bungsu. Artinya begini loh, di dalam sejarah kehidupannya nanti kelak mereka menjadi dewasa, yang akan mendapatkan berkat lebih, yang akan mendapatkan sebuah kekuasaan, itu adalah yang paling bungsu, dan itu Yakub. Dan itu sudah terlihat dari cara mereka lahir. Yakub itu memegang tumit Esau. Nah, makanya ada satu peristiwa bukan yang kita pahami bahwa berkat kesulungan akhirnya diambil oleh Yakub, dimiliki oleh Yakub.
Sekali lagi saudara, mengenai berkat kesulungan yang diambil oleh Yakub, itu merupakan sebuah tindakan yang sebenarnya kita tidak bisa terima secara kebenaran. Kenapa? Karena Yakub mengambil berkat kesulungan dari Esau itu dengan cara menipu. Nah, karena penipuan inilah mungkin sampai sekarang kita mengenali Yakub sebagai seorang penipu. Ingat saudara, Yakub itu menipu Esau 2 kali loh. Ketika dia menipu Esau 2 kali, ya, Yakub itu pertama menipu dengan apa? Nah, kita lihat coba ya. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 36 dan juga 41 dikatakan begini, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Akhirnya melalui peristiwa ini Esau itu menaruh dendam kepada Yakub. Wah, dia benci betul dengan Yakub. Kenapa? Karena Esau itu ditipu sama Yakub. Penipuan yang pertama terjadi begini. Ketika masalah makanan, Esau itu lagi pengen makan, lapar. Ngelihat Yakub makan, dia pengen makan. Namun Yakub bilang apa? Ya udah, kamu boleh dapetin makanan yang aku makan, tapi jual hak kesulunganmu kepada aku. Dan akhirnya mereka mengikat janji. Esau itu dirayu dengan makanan seperti itu. Esau juga punya takaran rasa bersalah di situ sebenarnya. Karena Esau tidak menghargai hak kesulungan yang dipunyai. Dan akhirnya penipuan kedua adalah ketika ayahnya hendak meninggal, Yakub itu berpura-pura menjadi Esau dengan menaruh banyak bulu-bulu di kulitnya. Karena apa? Esau itu terkenal dengan banyak bulu. Akhirnya Yakub pura-pura jadi Esau dan akhirnya papanya memberkati Yakub. Dan dipikir oleh papanya ini adalah Esau. Dan akhirnya Yakub tahu kan, nah makanya Yakub bilang, ia telah 2 kali merampas, dia udah 2 kali menipu aku. Aku benci sekali dengan dia, aku dendam kepada dia. Dan Esau bilang apa? Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara lihat, ini adalah sebuah masa lalu Yakub di mana Yakub menipu kakaknya sendiri untuk mendapatkan berkat kesulungan, hak kesulungan. Sekali lagi saudara, cara Yakub untuk mendapatkan berkat kesulungan adalah cara yang salah. Kita tidak bisa menghalalkan cara yang salah untuk kita bilang, kita kan lagi menggenapi rencana Tuhan. Tidak bisa. Tuhan punya caranya sendiri pasti. Tuhan punya ketetapannya sendiri untuk diri Yakub. Namun jikalau Yakub di dalam kehendak bebasnya akhirnya merampas itu dengan cara yang salah, itu tetap diperhitungkan sebagai sebuah kesalahan. Dan saudara ingat, Yakub ketika menipu 2 kali, Yakub pun ditipu 2 kali. Ada sebuah sistem hukum tabur tuai di sana kalau kita mau lihat. Yakub pertama ditipu oleh apa? Oleh Laban. Yakub ditipu 14 tahun ketika dia ingin mencari istri. Dia sangat cinta kepada Rahel. Namun dia harus bekerja dulu kepada Laban 7 tahun untuk dapetin Rahel. Tapi setelah dia udah bekerja 7 tahun, apakah dia dapat Rahel? Tidak. Malah Laban memberikan Lea sebagai cecenya, sebagai kakak perempuannya untuk Yakub. Dan akhirnya Yakub nambah lagi 7 tahun, 14 tahun. Dia mengalami sebuah penderitaan untuk mendapatkan istri yang tercinta. Itu penipuan yang pertama sudah mendapatkan ganjaran yang pertama. Penipuan yang kedua mengenai bulu-bulu yang Yakub pakai kepada papanya untuk menipu bahwa dia adalah Esau, itu juga terjadi ketika Yakub berada di masa tuanya. Ingat, Yakub itu sangat cinta sama anaknya yang paling kecil, ya. Yang paling kecil itu ada Yusuf sebelum Benyamin. Yusuf itu begitu dicintai oleh Yakub dan akhirnya apa? Ceritanya kakak-kakak Yusuf itu kan berbohong kepada Yakub. Dia bilang apa? Wah, Yusuf itu udah mati dan dibawa bukan bulu-bulu yang dikasih lumuran darah yang bilang, ini lo Yusuf lo udah mati lo. Dan akhirnya Yakub itu ditipu oleh anak-anaknya. Padahal Yusuf itu lagi dijual. Nah, saudara lihat, itu adalah sistem yang terjadi ketika hak kesulungan itu diambil dengan cara yang salah. Artinya gini, Tuhan itu tidak tinggal diam loh di dalam bagian itu. Tuhan itu tetap memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Tuhan tetap memperhitungkan apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Dan Tuhan itu begitu adil. Namun keadilannya itu berada di dalam sebuah naungan kasih. Dan bukan untuk sebuah tindakan menghancurkan Yakub. Untuk menghancurkan kita yang adalah umatnya. Tapi malah untuk lebih mendidik kita dan mengingatkan kita bahwa jangan main-main terhadap dosa. Nah saudara, dari bagian ini kita bisa lihat apa? Bahwa ketakutan Yakub menghadapi Esau adalah buah dosa di masa lalu. Nah, dari sini kita udah mulai melihat nih sama-sama. Oh, ternyata ketika Yakub takut, ketika Yakub bergumul berat, dia takut sama Esau, itu gara-gara kerjaannya sendiri.
Itu bukan gara-gara orang lain. Dan itu bukan karena Allah. Namun karena apa? Karena kesalahan Yakub di masa lalu. Dan saudara lihat, nanti kita mau lihat hal yang lebih indah. Apakah Allah meninggalkan Yakub? Sekalipun ketakutan ini berasal dari dosa masa lalu sendiri. Kita mau lihat nanti, apakah Allah meninggalkan Yakub atau tidak. Nah, namun hal yang kedua yang ingin kita bahas bersama-sama, yang menarik adalah usaha Yakub. Ketika Yakub berada di dalam tekanan, ketakutan, ingin bertemu Esau, dan dia tahu Esau ini pasti akan membunuh dia nih, pasti akan memberikan perhitungan sama dia nih. Wah, dia takut sekali, ya kan? Kita lihat usaha Yakub apa di tengah ketakutannya itu. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat 3 sampai 4. Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapatkan kasihmu. Nah, saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub itu berusaha mengumpulkan semua hartanya ternyata. Yakub itu kumpulin lembu sapi, keledai, daging domba, budak laki-laki, dan perempuan. Semuanya dikumpulin. Tujuannya apa? Udah kita serahin sama si siapa? Sama si Esau kakaknya. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan kasih dari Esau. Jadi dia pengen kayak, ini loh yang aku punya loh Esau, kamu jangan bunuh aku ya. Aku kasih hartaku deh semuanya deh buat kamu. Biar kamu nggak bunuh aku. Yakub udah coba berusaha untuk memberikan semuanya buat Esau. Dia sudah mereka-rekakan. Nah, semoga ya apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan ini bisa bikin Esau itu tidak marah lagi sama aku. Wah, dia coba berusaha di dalam ketakutannya. Namun ada bagian Alkitab yang menarik menunjukkan apakah usaha yang sudah maksimal seakan-akan. Karena Yakub sudah memberikan apa yang dia punya untuk Esau. Itu membuahkan sebuah kedamaian dalam hatinya. Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 32 ayat 7-8. Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Jikalau Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ternyata saudara, sekalipun di dalam usaha yang begitu luar biasa yang Yakub sudah reka-rekakan untuk Esau, ternyata Alkitab mengatakan apa? Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Dia tetap takut. Dia tetap merasa apa? Waduh, Esau tetap mau mendatangi aku nih. Sekalipun aku udah pengen kasih ini. Karena Yakub itu udah mengutus utusannya untuk kasih tahu ke Esau. Ini loh yang akan diberikan oleh hambaku, oleh tuanku Yakub kepada kamu. Tapi Esau bilang apa? Aku tetap akan datang temuin Yakub. Yakub makin takut. Dan firman Tuhan sekali lagi katakan apa? Takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Saudara lihat, bukankah ini adalah kecenderungan kita ketika kita berada di dalam satu situasi yang tertekan, situasi yang sulit buat hidup kita. Di tengah pandemi sekarang juga, bukankah kita sedang berusaha bagaimana caranya biar saya itu bisa keluar dari tekanan hidup ini. Bagaimana caranya biar saya itu bisa keluar dari sebuah ketakutan ini. Kita udah berpikir, udah mereka-rekakan. Namun, apakah hal itu salah, saudara? Tidak. Saya mau katakan, di dalam tekanan kita tetap harus memikirkan usaha apa sih yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Agar kita coba lepas dari tekanan ini. Caranya seperti apa sih? Namun saudara, saya ingin tekankan kepada kita, bukannya kita membuat usaha atau mengusahakan sesuatu dalam hidup kita biar kita keluar dari pergumulan, itu tidak salah. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Kita perlu ingat begini, usaha manusia itu bersumber dari diri yang terbatas. Terkadang saudara, kita nggak menemukan jalannya. Terkadang ketika di dalam pergumulan, kita berusaha itu pakai tenaga kita loh. Kita berusaha itu pakai otak kita, pakai rencana kita, tapi kita lupa Tuhan. Kita terkadang hanya menghadapkan masalah kita di depan mata kita terlalu besar. Dan Allah itu ada di belakangnya. Akhirnya kita tidak bisa melihat Allah yang besar itu. Kenapa? Karena ketutupan sama masalah yang ada di depan mata kita. Itu yang kita taruh, itu yang kita pusingkan, itu yang kita usahakan. Dan kita lupa ada Tuhan. Maka dari itu saudara, melalui pergumulan Yakub ini, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita. Sadarilah, Dia yang tidak terbatas itu sebenarnya sudah menunggumu. Sekali lagi saudara, sadarilah, Dia yang tidak terbatas sudah menunggumu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah bagian yang menarik dan mengingatkan setiap kita. Bahwa di tengah pergumulan kita, bahwa di tengah kesulitan yang kita hadapi, sadarilah ada Allah
yang harus kita cari. Bukan usaha kita yang kita perjuangkan terlebih dahulu. Temukan Allah, temukan Allah, temukan Allah. Bagian yang terakhir adalah perjumpaan Allah dengan Yakub. Bagaimana Yakub itu berjumpa akhirnya dengan Allah di tengah kesesakannya. Di tengah semua usaha yang sudah dia lakukan dan akhirnya tetap bikin dirinya itu sesak. Bikin dirinya tuh kayak aduh tetap gak bisa keluar dari masalah ini. Kita lihat di tengah kefrustrasian itu akhirnya Yakub berjumpa dengan Allah. Dan hal yang menarik adalah perjumpaan Yakub dengan Allah dimulai dari sebuah doa. Saudara lihat dimulai dari sebuah apa? Dari sebuah doa. Dan ternyata ketika Yakub sudah sesak, sudah berusaha tapi tidak punya hasil. Dan dia ketakutan, dia kebingungan. Yakub datang kepada Allah lewat doa loh. Yakub datang kepada Allah lewat permohonannya. Kita mau lihat doa Yakub seperti apa. Kejadian pasal 32 ayat 9 sampai 12. Ya Allah nenek moyang Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saudara, ini adalah doa yang dibawa Yakub akhirnya kepada Allah di tengah situasi sulit dalam hidupnya, di tengah jalan yang dia tidak temukan jalan keluarnya. Yakub itu menaikkan doa. Pertama dia mengagungkan Allah. Di dalam pengagungannya, dia mengakui dosanya. Ini yang menarik. Yakub itu datang dalam doa, dia mengakui bahwa memang dia adalah orang yang gak layak sebenarnya. Artinya dari hal ini, Yakub itu menyadari bahwa apa yang dia alami saat ini merupakan adalah buah dari dosa di masa lalunya. Yakub itu datang dengan rendah hati, mengaku di hadapan Tuhan. Bukan hanya mengaku, akhirnya dia memohon di dalam iman. Saudara lihat, Yakub datang kepada Allah di dalam doanya. Dia sudah tidak ada jalan, tapi dia datang kepada Allah. Saudara, di tengah situasi sulit, saya hanya ingin ingatkan kepada setiap kita. Jangan bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Kita terbatas, ingat, ada Allah yang tidak terbatas. Maka ketika usaha tidak mampu menjawab, berbicaralah kepadanya di dalam doa. Saya mau ingatkan saudara, Allah itu sebenarnya menunggu kita. Allah itu menunggu kita. Allah selalu setia menunggu kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Toh buktinya apa? Masalah yang Yakub timbulkan ini kan karena dosa masa lalunya. Dan akhirnya kita lihat di sini, Allah itu tidak meninggalkan Yakub sekalipun pergumulan itu adalah hasil dari dosa masa lalunya. Ketika Yakub tidak setia, Allah tetap setia. Ketika Yakub berusaha untuk melakukan sesuai dengan tindakannya yang salah, Allah tetap ada di sana, selalu setia untuk menunggu Yakub pulang. Dan akhirnya Yakub tunjukkan dalam hidupnya. Dia datang lewat doa kepada Allah. Dan saudara lihat ketika Yakub sudah datang kepada Allah di dalam permohonannya, di dalam hatinya yang hancur, dia mengakui segala kegagalannya. Dia datang dengan rendah hati. Apa yang dia temui saudara? Perjumpaan Yakub dengan Allah akhirnya diakhiri dengan sebuah kemenangan. Amin saudara. Ketika dia datang diawali dengan doa, ternyata itu diakhiri dengan sebuah kemenangan. Kita mau lihat kemenangan apa sih yang Yakub dapatkan. Dalam Kejadian pasal 30 ayat 28b. Firman Tuhan mengatakan, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, ini adalah Allah. Allah bilang apa? Namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Wow, ternyata di dalam pergulatan Allah dengan Yakub, di tengah pergulatan itu, Yakub itu ternyata dikatakan apa? Menang. Engkau telah menang melawan Allah dan manusia. Saudara mungkin bingung akhirnya. Loh, gimana mungkin di dalam pergulatan fisik antara manusia dengan Allah, manusia bisa menang? Yakub kok bisa menang melawan Allah? Masa Allah kalah sama Yakub? Saya mau tegaskan kepada saudara. Ketika Allah mengatakan engkau menang melawan Allah dan manusia, itu di dalam sebuah pergumulan. Dan kita perlu lihat juga tegaskan, pada prinsipnya Allah tidak mungkin kalah dengan ciptaan. Allah tidak mungkin kalah dengan yang dia ciptakan.
Dan dari sini kita bisa belajar apa? Ketika Allah mengatakan Yakub menang, bukan artinya Allah kalah. Namun Allah membuat Yakub menang di dalam pergumulannya itu. Dan ini adalah janji Allah yang Allah berikan kepada setiap kita. Ketika kita datang kepada Dia di dalam kesesakan, ketika kita datang kepada Allah di dalam pergumulan, kita berdoa, kita mengakui, kita mengagungkan Dia. Kita punya iman di dalam doa kita bahwa kita akan keluar dari masalah ini. Allah akan membuat kita menang dari hal itu. Wow, ini adalah janji yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah sebuah kemenangan. Ini janji, saudara. Namun saudara, saya ingin tegaskan juga kepada setiap kita bahwa kemenangan Yakub dibuktikan, ini yang paling penting saudara. Kemenangan Yakub dibuktikan dari kualitas iman, bukan hasil akhirnya. Wow, ternyata kita lihat yang namanya menang di dalam pergumulan itu tidak berbicara mengenai hasil akhirnya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Artinya gini saudara, ketika kita bergumul, kita kan bukankah berpikir hal yang ideal yang kita harapkan dari Allah. Tuhan, aku sekarang lagi kesulitan masalah keuangan nih. Aku pengen dong nanti aku tiba-tiba kayak ada orang transfer lah di rekeningku. Tiba-tiba kita beriman dan kita berharap, wah semoga nanti Tuhan lakukan itu buat aku ya. Bukan bicara soal uangmu ditambahkan oleh Allah. Bicara soal itu adalah kehendak Allah. Itu adalah kedaulatan Allah. Terserah Allah. Mau kasih dengan cara yang seperti apa, mau Tuhan lakukan dengan cara seperti apa. Tapi saya mau ingatkan, di dalam doa kita, sekalipun kita punya permohonan, fokus kita bukan kepada hasil akhir apa yang kita harapkan di dalam doa itu. Kalau gitu, artinya kita sedang memperalat Tuhan dong. Saudara, saya dengar ada satu cerita, ada satu gambaran seperti ini. Saudara rela gak sih anak saudara datang kepada saudara gitu ya, baik-baikin saudara gitu ya. Wah papa mama ganteng deh hari ini ya. Wah papa mama kayaknya wangi banget deh hari ini. Wah papa mama, segalanya lah. Pengagungan dulu kan. Akhirnya dia memohon. Pah aku mau dong sepeda baru ya kan. Lagi pandemi gini, aku mau dong sepeda baru, sepeda lama aku udah butut nih. Aku pengen yang lipat-lipat gitu dong, yang bisa dibawa-bawa gitu kan. Saudara tahu gak sih? Saudara sedang diagungkan oleh anakmu itu. Gara-gara anakmu pengen sepeda. Saudara hati sebagai seorang ayah, ibu gimana? Pasti gak enak bukan? Saudara kayaknya lagi dimanfaatin. Waduh kamu ini cuma baik-baikin papa, cuma nyanjung papa mama. Itu gara-gara sepeda. Bukan karena papa mama baik. Ada maunya kamu. Saudara gambaran ini sebenarnya mirip loh. Kalau kita datang sama Allah, cuma kita minta sebuah hasil akhir. Tuhan itu baik, Tuhan itu gembala yang baik, Tuhan itu Allah yang begitu besar. Sebenarnya tujuan kita cuma mau nyogok Tuhan dengan kata-kata itu. Kita cuma pengen apa? Hidup aku ideal. Dan saudara saya mau ingatkan hari ini. Bahwa kemenangan yang Tuhan janjikan ketika kita datang dalam pergumulan. Itu bukan berbicara mengenai hasil akhir yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Namun, kemenangan yang bisa kita miliki adalah kualitas iman. Dari mana kita bisa lihat? Dari mana kita bisa lihat kualitas iman itu? Nah, ini dia. Kejadian 33, ayat 1-4. Yakub pun melayangkan pandangannya. Lalu dilihatnya Esau datang diiringi oleh 400 orang. Saudara lihat, ini adalah kondisi di mana Yakub akhirnya bertemu dengan Esau. Setelah Yakub berdoa kepada Allah, mengalami pergulatan dengan Allah. Dan Allah katakan, kamu menang Yakub. Lihat, Yakub akhirnya bertemu dengan Esau. Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Wow, serem sekali ya. Rasanya Esau tuh kayak besar, datang dengan semua pasukan siap untuk menerjang Yakub. Dan Yakub cuma, oke Tuhan, aku pasrah deh. Namun lihat, Yakub lari apa enggak? Yakub takut apa enggak? Kita lihat. Dan ia sendiri, Yakub, berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Saudara lihat, malah yang kita temukan adalah Yakub itu tidak takut loh. Yakub itu malah kelihatannya punya kualitas iman yang betul-betul luar biasa. Dia tuh malah berani nyamperin Esau. Dengan keberaniannya dia apa? Dia sambil sujud 7 kali sampai ke Esau. Dia sujud 7 kali sampai ke Esau. Ini sebuah tindakan yang gak biasa. Menunjukkan kerendahan hatian, menunjukkan sebuah sikap yang berani. Dan ini adalah kualitas iman. Dan kalau kita lihat, kualitas iman inilah yang tidak dimiliki oleh Esau ketika dia bergumul sebelumnya. Ketika dia di dalam ketakutan, ia cenderung apa? Aduh kasih deh semua harta sama Esau, biar saya bisa bebas. Enggak. Dan dia pengen lari gitu dari masalahnya.
Namun ketika dia sudah bergumul dengan Allah dan Allah katakan kamu menang, dia terima apa? Kualitas iman. Ini saudara yang kita dapatkan dari Allah. Di tengah pergumulan yang kita hadapi dan Allah janjikan kita, kamu menang Michael, kamu menang, kamu menang. Aku menang dalam hal apa? Aku punya kualitas iman di dalam Tuhan. Yang awalnya saya takut, yang awalnya kita takut menghadapi masalah di depan kita. Ketika kita datang di hadapan Allah di dalam doa, Allah menjanjikan kamu menang, kamu menang, kamu menang. Artinya kita punya kualitas yang iman yang besar untuk berani menghadapi masalah itu. Kita berani untuk menerobos masalah itu. Kenapa? Karena kita punya keyakinan Allah selalu bersama dengan kita. Amin saudara. Ini sebenarnya menjadi titik balik yang sangat-sangat indah di dalam hidup Yakub. Nah hasil akhirnya apa? Saudara lihat ya, hasil akhir ini urusan Tuhan. Bukan hasil akhir yang kita tuju. Hasil akhirnya apa? Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya Yakub, dipeluk lehernya dan dicium Yakub, lalu bertangis-tangislah mereka. Hasil akhirnya indah loh saudara. Ternyata Yakub itu tidak membunuh Esau. Ternyata Esau itu tidak membunuh Yakub. Malah Esau itu melepaskan pengampunan kepada Yakub. Dipeluk, dicium, bertangis-tangisanlah mereka. Seperti saudara yang sudah lama gak ketemu. Ada pengampunan. Ternyata yang ditakutkan oleh Yakub bahwa Esau akan membunuh, malah tidak. Itu berubah. Ternyata Esau sudah mengampuni Yakub. Dan sebenarnya mau ketemu Yakub kenapa? Karena dia rindu sama adiknya. Udah lama gak ketemu. Dan dia nangis bareng-bareng. Saudara, hasil akhirnya indah ya. Namun sekali lagi, hasil akhir ini bukan lain jaminannya. Namun kualitas iman yang harus kita dapatkan. Wow, inilah saudara sebuah hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari teks ini. Namun hal yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita. Kalau kita hanya berhenti sampai di sini. Kita hanya bicara soal sebuah sikap yang bisa kita lakukan di dalam pergumulan, kita ketemu Allah di dalam doa. Namun saya ingin menutup khotbah ini di dalam satu pembahasan yang meneguhkan semua teks yang kita bahas hari ini. Melalui pergumulan Yakub, kita bertemu dengan Allah yang beranugerah kepada manusia berdosa. Saudara sadar gak sih? Tadi kita udah belajar bukan? Masalah Yakub di dalam ketakutan itu muncul kenapa? Karena dosa masa lalunya Yakub. Karena masalahnya Yakub sendiri. Dan akhirnya kesalahan Yakub di masa lalu membelenggu dia di dalam ketakutan. Yakub itu benar-benar kayak, aduh aku gak bisa lepas. Bahkan ketika Yakub berusaha melepaskan diri, Yakub itu tidak bisa melepaskan diri dari ketakutannya itu. Saudara, fakta itu, bukankah mirip dengan kondisi kita yang sebenarnya berada di dalam ikatan dosa sebelum kita percaya kepada Yesus? Kita itu melakukan dosa, kita dicengkeram oleh kekuatan dosa. Kita berusaha untuk lepas dari dosa, mencari keselamatan itu tidak bisa. Maka dari itu kita sangat meyakini bahwa usaha apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mencari keselamatan di dalam keterikatan akan dosanya itu tidak mungkin bisa dilakukan. Tindakan baik nggak bisa melepaskan kita. Usaha apa? Nggak bisa melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Bukankah ini sama saudara? Fakta Yakub dengan fakta rohani kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Yesus. Itulah hal yang sama sebenarnya. Dan ketika Yakub di dalam ketidakmampuannya, di dalam kefrustrasiannya, ia bertemu dengan Allah. Allah berinisiatif datang kepada Yakub dan bergulat dengan dia. Dan bergumul bersama Yakub. Dan akhirnya Allah seakan-akan melihatkan kelemahan dirinya untuk Yakub bisa menang. Bukan artinya Allah kalah. Seakan-akan Allah kelihatan lemah. Seakan-akan Allah kelihatan kalah. Untuk apa? Untuk Yakub bisa menang. Seakan-akan kalah di dalam pergulatan itu. Tujuannya apa? Biar Yakub bisa menang. Bisa bebas dari keterikatan rasa takut itu. Dan akhirnya punya kualitas iman. Punya keberanian. Saudara, bukankah fakta itu juga mirip dengan apa yang kita alami di dalam Yesus Kristus? Kita sadar betul bahwa di dalam keberdosaan kita membutuhkan Allah. Membutuhkan Yesus yang berinisiatif buat hidup kita. Dia datang buat hidup kita. Dan ketika dia datang ke dalam dunia saudara, saya mau kasih tahu. Yesus kelihatan lemah. Yesus terlihat lemah. Yesus terlihat tidak berdaya ketika dia naik ke kayu salib. Namun saya mau tegaskan, di tengah ketidakberdayaannya itu, di tengah kelihatan kelemahannya itu, sebenarnya dia tidak lemah. Sebenarnya itu dilakukan untuk apa? Agar kita bisa lepas dari kuasa dosa. Yesus kelihatan lemah, agar kita apa? Agar kita bisa menang, agar kita bisa lepas dari ikatan dosa. Dan akhirnya kita bisa punya kualitas iman di dalam dia. Bukankah ini dikatakan di dalam Filipi pasal 7, pasal 2 ayat 7-8. Ia, Yesus,
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini yang Yesus lakukan bukan? Sama dengan apa yang Allah lakukan kepada Yakub. Allah, Yesus kelihatan lemah, kelihatan kalah, namun sesungguhnya dia tidak kalah. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menang, untuk membuat kita lepas dari ketidakmampuan kita, untuk membuat kita lepas dari ketakutan kita, untuk membuat kita lepas dari semua usaha yang kita upayakan dalam hidup untuk mencari sebuah kedamaian. Dan itu hanya bisa diselesaikan di atas kayu salib. Amin saudara, sangat indah bukan? Teks ini ternyata merupakan sebuah bayang-bayang apa yang akan Yesus lakukan buat hidup setiap kita yang berdosa ini. Roma pasal 2:29 mengatakan, tetapi orang Yahudi sejati dialah yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan hurufiah. Galatia 3:7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah adalah anak-anak Abraham. Saudara, kenapa saya kutip ayat ini? Ini menunjukkan bahwa yang diselamatkan, yang punya keselamatan adalah mereka yang punya iman seperti Abraham. Dan mereka yang bukan secara lahiriah, tapi secara rohani. Israel secara rohani. Saudara, Yakub menggambarkan Israel secara lahiriah. Namun itu menegaskan di dalam perjanjian lama bahwa yang diselamatkan adalah Israel yang secara rohani. Keselamatan bukan hanya datang kepada orang Israel secara lahiriah saja. Namun mereka yang punya iman seperti Abraham, dialah disebut Israel secara rohani. Dan itulah setiap kita bukan yang percaya kepada Yesus Kristus. Sangat indah saudara. Saya akan kutip khotbah ini di dalam satu kutipan penutup saya dari John Stott. Dia katakan begini, if what you are looking for is the definition of love, don't look for it in the dictionary, but in Calvary. Saudara, indah sekali bukan? John Stott mengatakan kalau kita berusaha mencari definisi dari kasih, jangan cari itu di dalam kamus, jangan cari itu di dalam dictionary, tapi cari itu, lihat itu di mana? Di Kalvari, di Golgota. Kenapa? Kasih itu harusnya tidak bisa hanya sebatas kata-kata. Kasih yang besar tidak sebatas buku saja. Kasih yang besar tidak sebatas pengkalimatan yang indah saja. Namun menuntut sebuah pembuktian yang begitu nyata. Dan itu hanya bisa kita lihat di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota, di dalam Yesus Kristus yang sudah mati untuk setiap kita. Itu adalah kasih Yesus kepada setiap kita. Itulah kasih Allah kepada setiap kita yang berdosa ini. Amin. Hari ini kita sudah belajar mengenai pertanyaan siapakah namamu. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa kita ketika berjumpa dengan Allah, kita akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Amin saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah merenungkan bagian firman-Mu ini. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh memberkati setiap kami. Dan kami belajar kembali lewat peristiwa Yakub bertemu dengan Allah. Ini juga menggambarkan peristiwa kami yang ada di dalam dosa bertemu dengan Yesus Kristus. Terima kasih, kira kami di dalam pergumulan, kami bisa tetap berdoa kepadamu, memohon kepadamu di dalam iman, dan Tuhan akan memberikan kepada kami sebuah kemenangan, yaitu adalah kualitas iman yang berani untuk menghadapi tantangan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, waktu kita untuk memberikan persembahan ini kita harus ingat dilakukan bukan untuk mendapatkan berkat materi dari Tuhan yang lebih banyak, namun ini harus murni, otentik sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Dia. Di tengah situasi sukar seperti ini, jikalau Allah masih memberikan rahmat-Nya lewat pekerjaan kita, anugerah-Nya lewat apa yang kita usahakan, kita patut bersyukur dan kita naikkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan pada minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya. Kami bersyukur di tengah situasi sukar seperti ini, Tuhan masih memberikan kepada kami berkat-berkat jasmani lewat apa yang kami usahakan. Dan biarlah Tuhan hari ini ketika kami mengembalikan lagi kepada Tuhan, ini adalah sebuah rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Dialah gunung batu kita dan kota benteng kita. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan mengangkatku tinggi, Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. mari kita mau tepuk tangan bersama-sama. Engkaulah kota benteng kami, kota perlindungan kami ya Tuhan. Kami tidak akan takut akan segala sesuatu dalam dunia ini. Walau badai menerpa dalam hidup kami, walau Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saudara, di ujung ibadah ini, mari bersama-sama kita angkat hati kita dan kita menerima berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati kita sekalian. Diberkatilah engkau dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar, yang dicurahkan oleh Allah Bapa dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus, yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus.
Maranatha. Amin.